Haleluya. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita sama-sama kembali merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam kitab Efesus pasal yang kelima, firman Tuhan berkata demikian. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk saling merendahkan diri satu sama lain. Bukan saling menyombongkan diri, bukan saling membanggakan diri, bukan saling menonjolkan diri, tetapi justru semakin saling merendahkan diri satu sama lain. Paulus berkata di dalam kitab Filipi pasal yang kedua, mulai dari ayat yang kelima, saudara-saudara, dalam hidupmu bersama, biarlah kamu menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Merendahkan diri, menganggap yang lain lebih utama dari diri kita sendiri. Itulah nasihat ajaran firman Tuhan bagi kita. Saudara-saudara, nasihat ajaran firman Tuhan, anggaplah orang lain lebih utama dari diri kita sendiri. Memang saudara-saudara, seringkali nasihat firman Tuhan bertentangan, bertolak belakang dengan cara-cara duniawi yang selalu ingin menonjolkan diri, yang selalu ingin membesar-besarkan diri. Yesus berkata di dalam Injil Lukas pasal yang ke-18, demikian kata Tuhan. Injil Lukas pasal 18 ayat 14, firman Tuhan berkata demikian. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terhadap Allah pun kita harus datang selalu merendahkan diri. Seperti seorang yang berdoa, pemungut cukai yang berdoa di bait Allah, dia begitu merendahkan diri, merasa tidak layak di hadapan Tuhan, dan itu sebabnya Allah mengasihani dia, memberikan anugerah kepadanya, membenarkan dia. Orang yang merendahkan diri akan ditinggikan oleh Tuhan. Tetapi orang yang selalu meninggikan diri justru akan direndahkan oleh Tuhan. Saudara-saudara, kerendahan hati itu adalah merupakan satu bentuk yang diinginkan oleh Tuhan dari kehidupan anak-anak Tuhan. Saudara, kita bayangkan di dalam kitab Ulangan, apa kata Tuhan kepada orang Israel? Tuhan membiarkan orang Israel 40 tahun lamanya berjalan di padang gurun, kehausan, kelaparan, dan banyak keinginan-keinginan mereka yang tidak terpuaskan. Untuk apa? Firman Tuhan berkata, supaya mereka merendahkan diri, membuat mereka menjadi bangsa yang rendah hati di hadapan Tuhan. Sedemikian Tuhan memproses umatnya untuk menjadi satu umat yang rendah hati, umat yang selalu bergantung kepada Tuhan, umat yang selalu mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan kekuatan sendiri, umat yang rendah hati. Saudara-saudara, di dalam kitab Petrus kemudian firman Tuhan berkata, 1 Petrus pasal yang kelima ayat 6, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan. Anggap orang lain lebih utama dari kita. Yohanes Pembaptis ketika dia bertemu dengan Yesus, saudara-saudara, dan ketika orang mulai membanding-bandingkan dia dengan Yesus, Yohanes Pembaptis berkata, dia yang harus semakin bertambah-tambah, biarlah aku yang semakin berkurang-kurang. Tuhan yang semakin dimuliakan, biarlah kita yang semakin berkurang-kurang. Itu prinsip Alkitab. Barang siapa yang merendahkan diri, dia akan ditinggikan oleh Tuhan.
Biarlah kita menjadi orang-orang yang hebat dalam pekerjaan, dalam karir, saudara-saudara, orang-orang yang sukses dalam segala hal, tetapi tetap menjadi orang yang rendah hati. Ilmu padi, saudara-saudara, semakin berisi, semakin menunduk. Semakin berisi, semakin menunduk. Tuhan dipermuliakan, hidup kita penuh dengan damai sejahtera dari Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.